Maaf nih Pak, sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Metro dari Prodi Teknik Mesin ingin menanyakan tentang apa itu kemuhamadiyahan. Ini tugas dari kampus. Sebenarnya saya mau nanya ini Pak. Yang pertama, bagaimana struktur kepemimpinan Muhammadiyah di daerah sekitar Lampung Timur. Benten ini gimana benten ini? Kalau Ini nek Ganti Mulyo. kalau di sini ini Ganti Mulyo. Oh, Ganti Mulyo. Tapi kalau kecabangannya Nggih. cabang Wonosari, Wonosari. bukan Pekalongan. Karena di Pekalongan itu punya dua Kecamatan. kecabangan. Nggih. Sejarahnya dulu memang Wonosari itu sudah tua. Barangkali di Lampung Timur tertua, walaupun ada yang mengatakan Purbalingga, tapi ya. Jadi dari tahun 59 ya. 58 atau 59 itu di sini sudah berdiri cabang. Ini kan artinya sangat luas sekali. Bahkan jauh lebih tua dibanding Pekalongan sendiri. Kalau Pekalongan itu kan belum lama sebenarnya. Nah, setelah itu di Pekalongan secara resmi mengadakan cabang. Maka mau tidak mau Wonosari harus jadi ranting karena per kecamatan itu sampai ke pusat dilaporkan, ditolak, enggak apa-apa, sekecamatan ada 2 cabang itu enggak apa-apa. Maka cabang Wonosari itu tetap ada walaupun miskin kerantingan, rantingnya cuma 3 Baru. ya, cuma 3. Terus selanjutnya ada lagi nih Pak. Bagaimana perkembangan cabang atau ranting Muhammadiyah di daerah sini ini Pak? Perkembangannya sebentar masalah apa itu kemuhammadiyahan. Kalau sebenarnya kemuhammadiyahan itu nama mata pelajaran di sekolah maupun di kampus ya. Pelajaran apa kemuhammadiyahan? Asal kata dari Muhammadiyah ya kan. Nah, kalau Muhammadiyah itu sendiri kalau arti harfiahnya itu kata Muhammad mendapat akhiran ya taknis yang artinya pengikut. Jadi Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Artinya, arti selengkapnya Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Jadi organisasi massa yang berafiliasi kepada Islam yang bertugas untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi bukan organisasi yang memilih untuk jadi calon presiden, bukan. Ya. Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, walaupun orang-orang Muhammadiyah itu juga pandai berbuat secara personal. Kalau secara organisasi enggak, Muhammadiyah tetap organisasi massa yang berafiliasi. Terus apalagi itu tadi? Selanjutnya program-program apa saja yang sudah berjalan di sini Pak? Berarti ini dari cabang yang dimaksudkan. Tidak semua kepengurusan itu punya program. Misalnya ada Muhammadiyah, ada Asia, terus ada Ortom, organisasi otonom. Yang dimaksud organisasi otonom itu adalah organisasi yang menginduk kepada Muhammadiyah tapi berhak menata rumah tangganya sendiri, itu namanya otonom. Terus setiap organisasi itu tadi, baik Muhammadiyah maupun Asia maupun Ortom ya, itu mempunyai program. Jadi masing-masingnya mempunyai program itu kita melihat kepentingannya, walaupun ada ketentuan gitu. Misalnya yang tidak boleh ditinggalkan, misalnya kalau di ranting, ini dari ranting dulu ya, itu harus ada majelis
tarji apa tablik, bukan tarji. Kalau tarji itu yang punya cuma PP. Nah, kalau PP, tarji itu untuk menentukan ya hasilnya HPT, himpunan majelis tarji. Himpunan majelis tarji itu kitabnya orang Muhammadiyah. Ini yang perlu dimengerti. HPT adalah kitabnya orang Muhammadiyah yang diambil dari Quran, Sunnah, dan beberapa kitab yang merujuk di dalamnya oleh banyak ilmuwan, oleh banyak ulama, bahkan bukan hanya ulama Muhammadiyah. Toh kebenaran itu tidak harus Muhammadiyah, datang dari manapun juga. Kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya salah. Maka dirangkum menjadi buku himpunan majelis tarji. Ini yang mesti ada. Kalau ke bawah di wilayah, di daerah, cabang, ranting itu tablik. Jadi untuk melaksanakan HPT itu perlu ada majelis tablik. Programnya sudah jelas berjalan. Sebab kalau tablik ini programnya sampai nggak jalan, berarti di situ tidak ada Muhammadiyah. Misalnya dari tabligh ngurusi urusan ngaji, ini paling penting. Jadi tanda-tanda Muhammadiyah itu masih hidup adalah ada pengajian di Muhammadiyah. Kalau misalnya sudah tidak ada pengajian pimpinan cabang misalnya, atau pimpinan Aisyah, atau pemuda, atau NA, atau IPM, itu sudah nggak ada, berarti ya nggak ada. Jadi program wajib di Muhammadiyah itu ngaji, dan memang ngaji itu adalah satu perkara yang sungguh sangat luar biasa penting ya. Jadi ngaji itu paling utama. Bagaimana seseorang bisa baik dan benar kalau tidak ngaji ya, intinya kan begitu ya. Intinya kan begitu. Misalnya kita beribadah itu pengen ibadah kita itu diterima. Nah, bagaimana dia bisa tahu kalau ibadahnya itu adalah ibadah yang diterima sementara dia tidak ngaji? Kan mustahil. Jadi ngaji itu wajib. Di samping itu ya ada ekonomi. Ya. Tapi kalau semasa saya masih dari mulai saya jadi pimpinan cabang itu, memang ranting saya pusatkan kalau ini cuma teknik dakwah saja, teknik amar ma'ruf. Saya pusatkan di masjid, di jamaah. Kalau berdiri sendiri, udah sekarang kita jadi pengurus rakyat, siapa yang diurusi? Ya. Tapi kalau di jamaah, di samping langsung bisa menguasai. Dan contohnya di sini, dari perempatan itu, Patung ke sini, itu otomatis alurnya sudah alur Muhammadiyah. Karena yang dikuasai jamaah. Tapi kalau yang dikuasai cuman organisasi, ya yang diberi ya cuman yang anggota organisasi kan. Lah anggota organisasi yang punya KTA Muhammadiyah itu berapa? Sekampung ini berapa? Seranting ini berapa? Tapi nyatanya ketika kita ngaji ranting, tidak ada satupun di antara ini yang beragama Islam tentunya. Soalnya di pojok sana itu ada Katoliknya juga sih, 2 atau 3 rumah hidup. Ya, itu berangkat semua. Kalau kita di depan bisa membawa, ya mereka yang di belakang ikut aja. Jadi itu beberapa mengadakan beberapa majelis, saya ulangi, dan majelis itu membuat program. Maka ketika disampaikan laporan dari majelis ini, programnya ini yang tercapai, ini yang setengah tercapai, ini yang tidak sama sekali, itu dievaluasi sampai sedemikian rupa. Jadi ada tablet, ekonomi, tablet, ekonomi, pendidikan. Kalau pendidikan ini yang menguasai
ya menguasai pendidikan, ya, yang menguasai pendidikan. Misalnya di wilayah itu kan ada Dikdas, karo Dikdas perguruan tinggi ya. Jadi semua perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki dia. Misalnya di Wonosari itu punya TK berapa TK. Terus oh ya TK itu milik Aisyah. Ada MIM, ada MTS, yaitu wilayah kerja Dikdas di situ. Jadi misalnya ada kesulitan, guru-guru itu ada kesulitan, larinya ya ke Dikdas Sabang. Terus kalau yang di cabang itu ada kesehatan juga. Terus ada ya yang diperlukan apa boleh diadakan. Itu kan yang diminati kegiatan yang ada di cabang dan Orang programnya kalau programnya itu misalnya kan kita punya amal usaha termasuk panti asuhan, nah, ini yang perlu sekali yang kalau sudah sampai amal usaha ya banyak toh. Iya. Aum itu kan banyak. Tapi walaupun banyak di kita, dan ini barangkali menjadi tugas orang muda berikutnya, di wilayah Lampung ini masih kurang sekali. Hanya metro yang kelihatan agak menonjol, tapi di wilayah lain kan kurang. Kalau di Jawa itu luar biasa. Tapi kerjanya juga luar biasa. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa itu tentu karena diawali dengan kerja yang luar biasa. Kalau santai itu ya tidak bakalan luar biasa. Terus apa lagi? Nantinya permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di cabang ranting Muhammadiyah di sini? Oh, kalau permasalahan, permasalahan itu kompleks. Kompleks itu ya dari urusan organisasinya, praktek ibadahnya ala ada yang ala Muhammadiyah, ala yang bukan Muhammadiyah, terus sampai kepada masalah ekonomi, kesehatan, masalah fikir yang belum bisa memadai ya. Ini berpengaruh sekali. Kenapa orang itu kok pelarat misalnya? Pertanyaan, jawabnya gampang, goblok. Nah iya kan, orang pintar tidak bakalan melarat, nah, itu gampang. Kenapa orang harus sekolah supaya pintar? Kenapa harus pintar? Supaya jangan goblok. Goblok tidak sama dengan idiot. Kalau goblok itu arti harfiahnya mengetahui, cuma belum mengetahui. Setelah sampai sekolah diberi pelajaran tahu, dari goblok jadi tidak. Goblok kan gitu. Kalau idiot walaupun diberi pelajaran, ya tetap aja karena IQ-nya tidak santai. Nah, yang paling menonjol sekarang sebenarnya bukan hanya di cabang dan ranting, tapi dari pusat sampai ranting, dari Sabang sampai Merauke. Ini yang paling menonjol sekali gangguan dari organisasi lain yang tidak punya rumah. Maksudnya gini, ada organisasi yang akhir-akhir ini pengikutnya memang meledak gitu ya, banyak. Tapi dia itu tidak punya tatanan organisasi, tidak punya pimpinan pusat atau daerah wilayah, tidak punya. Dan dia juga tidak punya rumah. Rumah dia itu di mana? Ya nggak ada. Nah akhirnya organisasi ini menyerang, dan khususnya yang diserang kok Muhammadiyah. Muhammadiyah paling kena ini. Maka Muhammadiyah dimanapun sekarang, di setiap majelis di setiap jamaah seperti ini sudah tidak murni lagi Muhammadiyah, karena kurangnya kajian HPT. Pengertian HPT tidak dipegang oleh orang-orang yang luas keilmuannya urusan itu. Jadi yang megang banyak, cuman yang megang itu juga tidak pintar. Itu persoalannya kan begitu. Yang megang itu juga tidak pintar, sehingga ketika disampaikan kalah dengan orang lain yang nggak punya rumah ini, kayaknya mantap. Nah, yang orang Muhammadiyah apalagi yang di kampung kayak saya ini kan pengertiannya setengah-setengah. Begitu saya dihadapkan dengan
ini Quran, ini hadis. Wah, saya sudah terheran-heran. Padahal kalau kita pelajari lebih jauh, itu bukan apa-apa dibanding Muhammadiyah. Datang ke pusat sana, Rakanggus sak tampelan, istilah bahasa Jawa. Tahu nggak Rakanggus tampelan? Orang ngantek kemeringat itu sudah satu. Gitu. Sayangnya, nah ini kelemahannya, orang Muhammadiyah itu sendiri tidak tahu kelebihan Muhammadiyah, sehingga dia lebih terheran-heran kepada orang lain. Ini yang secara organisasi. Dan ini misalnya saya dengar saya lihat YouTube itu, yang mengeluh pertama justru orang Aceh. Nah, berarti kan dari Sabang sampai Merauke itu. Di Wonosari ini sempat gimana gitu. Pokoknya di semua tempat, Terus memang pada dasarnya kalau hambatan kekurangan itu karena kurang pengetahuan. Misalnya kenapa anggota kita itu kok melarat? Karena dari majelis ekonomi tidak mencetuskan satu atau pendapatnya ini, kalau saya kepengen merubah satu pendapat, bukan saya melawan Kiai Dahlan, bukan, tapi masanya sudah berbeda. Kiai Dahlan berpesan hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Kalau saya sekarang berbalik, Muhammadiyah bisa menghidupi anggota Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah tidak ular dulu, gitu. Tidak kerembas kerbis, tahu kerembas kerbis? Ya. Ini gitu. Enggak begitu. Gagah gitu loh jadi orang Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu menurut saya, ini tadi kemarin saya sampaikan ke ponakan saya yang berbeda, memang masih menemui beberapa kesulitan yang saya tidak cocok. Mereka mengatakan wah itu harus istikharah berkali-kali lah. Contohnya yang saya tidak cocok ya masalah ekonomi. Muhammadiyah mendapatkan bantuan tambang batu bara. Ya. Kalau saya tak tolak, Muhammadiyah tidak miskin kok. Jadi menjaga harga diri. Tapi begitu dipelajari batu bara itu nilainya 420 triliun. Wah ini istikharah dulu Pak. Nek buru-buru ditolak kok kayaknya juga agak sayang. Ya 420 triliun. Tapi sebenarnya saya percaya karena banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah, banyaknya cerdik pandai di Muhammadiyah, sebenarnya hidup di Indonesia yang relatif subur makmur ini, Muhammadiyah bisa kok. Sekarang gini, kita mau kembali ke sunnah Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu melawan penjajah Belanda bukan dengan perang. Belanda mendirikan sekolah, Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Ini contoh dan semua bidang kan begitu. Nah sekarang kenapa Muhammadiyah tidak berpikir seperti itu? Contohnya sekarang ada 10 naga yang menguasai Indonesia. Kenapa kok tidak ada orang muda yang tampil terus ini loh, yang sama aja. Padahal kalau dilihat kemungkinan itu masih luar biasa. Sumatera masih luas, lebih luas Kalimantan, Sulawesi masih luas. Kenapa tidak terpikirkan seperti itu? Sehingga ya hasil dari itu bisa menghidupi Muhammadiyah. Udah jadi guru Muhammadiyah kan soalnya honorer meng 400. Ya 400 memang untuk apa? Pemerintah gaji 4A itu 5 juta, harusnya Muhammadiyah gaji seukuran 2A itu 5 juta. Kan mestinya gitu. Kalau bisa menguasai perekonomian, kan yang berkuasa kan ekonominya. Kenapa Indonesia terjajah? Karena ekonomi. Kita kan sekarang tidak merdeka karena ekonomi. Kenapa Muhammadiyah tidak tergerak untuk itu? Ini kalau ditanyakan hambatannya, ini hambatan. Warga Muhammadiyah domlaran. Di Muhammadiyah itu taunya yang namanya organisasi itu. Kalau kemarin saya agak marah-marah dikit, terus saya itu mulai berusaha nanti sing arep secara ekonomi arep menyalurkan gaplek, nanti sing
manfaatkan tanah wakaf kosong, tangguri dan sebagainya. Ini secara klasik sederhana. Ning saya memang tidak suka segala sesuatu urunan. Islam tidak menyuruh urunan. Islam itu menyuruh sedekah. Sedekah ki sing duwe. Ora wong melarat kok sedekah. Disedekahi wong melarat itu. Zakat itu tugas zakat itu untuk memerangi kemiskinan, bukan orangnya, kemiskinannya yang diperangi. Lah karena kita salah, akhirnya wong Islam wabil khusus sing urip nang kampung seperti ini melarat sak umur menikmati kemelaratan. Lah wong Muhammadiyah wong pinter kok iso begitu? Kenapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah kok sarjana karang-karuan kok bisa begitu? Setiap tahun sarjana ekonomi berapa ribu yang dikeluarkan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Kenapa orang Muhammadiyah masih terus melarat? Lah sarjana apa kok ngono kuwi? Sama juga saya pertanyakan. Setiap tahun sarjana kedokteran Muhammadiyah mengeluarkan berapa ribu dokter? Lah kok malah wong loro akeh? Muhammadiyah itu kan mengikuti Muhammad. Apa ada kedokteran yang mengikuti Muhammad? Tidak. Kan dipertanyakan itu. Itu dipertanyakan. Memang kebetulan saya kan dari Jawa, dari Jogja. Memang saya sampaikan sih itu. Ya, saya sampaikan pemikiran orang kampung barangkali juga ada faedah mungkin. Ya. Andai kita juga tidak apa-apa, toh saya cuma berusaha. Jadi yang saya eman itu kan begini. Muhammadiyah punya modal segalanya, modal duitnya ada, modal otaknya ada, modal negaranya ada. Nah kenapa sampai tidak kaya? Lah kalau negara dipegang oleh orang kafir seperti ini, rakyat konsumsi tak sebaik terjerat. Tidak mungkin itu, karena menurut keyakinan Muhammadiyah, nek orang yang marahi Muhammad itu mesti tidak benar. Iya kan? Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lah nyatanya ketika zaman Muhammad tidak ada orang sakit, tidak ada orang melarat kan begitu. Nah kenapa tidak seperti itu? Nah itu kesulitan yang lain, kurangnya pendidikan, kurangnya sarana prasarana, kurangnya segala, masih kurang banyak yang perlu diadaptasi. Oke, masih ada lagi? Ini yang terakhir Pak, yang saya tanyakan. Berapa amal usaha di cabang atau ranting Muhammadiyah di daerah Wonosari sini? Cabang? Ya cabang. Jadi amal usaha berapa ya? Berapa amal usaha? Kalau saya sendiri ada Kan setiap organisasi dan urtum itu mempunyai amal usahanya masing-masing. Gitu loh. Jadi tidak kalau memusat ke Muhammadiyah namanya bukan urtum. Akhirnya namanya bukan urtum. Jadi misalnya TK punya Aisyah, tapi MI punya Muhammadiyah sama MTS. Sekarang kalau dua ada BTS. Saya ada panti asuhan itu kebetulan dari mulai pemasangan batu pertama sampai meresmikan itu saya kebetulan. Sekarang terus saya minta lereng jadi pimpinan cabang, kudu nyekel panti asuhan lereng di jeneng. Maksud saya itu orang muda itu buat tampil gitu. Orang muda itu buat tampil dengan pemikiran yang muda dan dengan ilmu yang muda. Ojo sing wis gapuk ngene iki. Kalau sudah begini ya dari dulu saya tidak bakalan maju kan. Sering saya dalam ngaji itu saya sampaikan ke orang muda, pas usia muda seperti ini, demi Allah nanti di hari kiamat akan ditanyakan waktu muda. Memang umur ditanyakan dari lahir sampai mati, tapi pertanyaan yang khusus waktu muda itu ada. Ketika jawaban salah di hari kiamat itu tidak bisa melangkah. Kenapa kita tanggung-tanggung jadi
orang muda Muhammadiyah. Jadi itu beberapa kan ini rencana baru mau mengadakan anti ini. Kalau yang kemarin itu panti asuhan yatim piatu maksudnya, ini anti yang orang tua itu panti jompo. Tempatnya sudah ada, itu yang bekas gedung BTM di depan almanan itu. Kalau di belakang almanan itu kan yang panti asuhan. Kalau yang di depan itu kan gedung BTM. Nah, gedung BTM itu yang insya Allah mau dijadikan panti jompo. Jadi itu tadi, kalau amal usaha itu ya tergantung majelis dan programnya. Bisa berantam tuh gitu kan? Misalnya ekonomi mempunyai amal usaha tokomu misalnya, nah, ini kan kerja majelis ekonomi. Majelis kesehatan mempunyai klinik, nah, itu belum. Kita belum nyampe. Sebenarnya saya punya rencana dulu, kalau misalnya ini dikasihkan saya, umpama gedung ini, kan saya nganggur ya, itu bangunnya hampir 2 miliar nganggur, kan ya sayang. Ya cara kayak aku, saya pengen cari orang yang bisa menghubungkan ke rumah sakit Muhammadiyah dijadikan klinik rawat inap misalnya, itu usaha Muhammadiyah. Artinya usaha yang lain saya ekonomi sekarang mulai nanam ya, rombongan itu kan juga amal usaha. Koperasi itu bubar kok ya. Kalau Aisyah itu punya koperasi walaupun belum berbadan hukum ya. Oh iya, sambil minum. Itu punya. Tapi yang jelas kalau Muhammadiyah itu amal usahanya ya MI, MIS, Panti itu. Kalau di Aisyahnya itu punya 2 TK. Ya, terus untuk ekonomi ini mulai merancang membuat sabun ini. Apa? Untuk cuci piring itu loh. Untuk pengganti sunlight. Kami sudah kemarin alhamdulillah di kalangan kita sendiri itu udah alhamdulillah udah lumayan laris. Sampai kemarin itu udah 1 minggu itu dapat berapa itu bak besar itu ya, sama kurang-kurang. Dan ini baru berjalan 1 tahun ya, 1 bulan ini. Itu contoh ya. Ya itu memang nyat ini yang udah ada. Jadi ada. Sementara ini kita berteriak-teriak jangan pakai produk Israel. Iya kan? Iya Pak. Ya, ini kan gaungnya kuat banget. Iya. Kan ang Jawa yang ngono. Ning bodohnya kita. Meng bengok tok. Misalnya, ojo nganggo sabun Israel. Yo awake dhewe gawe sabun yang mutunya tidak kalah dengan. Kan mesti idealnya kan begitu ya. Iya Pak. Iya kan? Ojo apa kuwi Aqua kan Israel. Ya awake dhewe gawe produk yang lebih baik dari Aqua. Masa menggawe koyo ngono Muhammadiyah ra iso sih. Masa saking pinter. Nanti peluang itu sungguh banyak. Sing aku rasa nang dari pusat program ekonomi itu gawe batik. Wilayah Jogja jangan masuk. Ayo orang batik tekan kene kok. Tapi intinya sing nek arah pemikiran ini bisa menghidupi warga Muhammadiyah. Ayo Mas, kurang nggak? Ayo kalau Pun Pak, di pun cekap ya. di amal usaha yang ada ya itu. Insya Allah untuk ke depan ya. Neng kesulitan yang paling sulit. Nah, ini boleh dicatat ini. Kekurangan tenaga muda di Muhammadiyah. Misalnya Kokam itu pemuda Muhammadiyah, nah wis dibentuk, udah dilantik, njur menang.
iya kan. Sing paling tak rasake kuat, belum ada orang muda Muhammadiyah sing gelem ganti dadi mubalek. Akhirnya ini jadi bumerang, soalnya dengan tidak adanya itu, terus orang lain kayak yang tak omong arep mau masuk. Ini jadi saya ingin golek mubalek sing saka Tanom Muhammadiyah lah angel. Lah iya kan? Iya. Kenapa sulit? Wong saiki donya digelar luwih kepenak kok. Ini sing jadi apa ya? Jadi persoalan. Ini ternyata wingi aku nang Jawa ya tak takokke kuwi ya kono ya padha wae. Ternyata di Jawa juga susah. Sing kesulitan. Padahal di Muhammadiyah itu masuk dalam urutan terpokok. Kalau tidak ada orang muda, misalnya di masjid saya ini, tidak ada orang muda yang sanggup menggantikan saya. Nah, aku mati. Tak mau lihat saya berburu. Nah, iya kan? Iya. Ya kalau saya masih hidup ya mungkin bisa ele-ele. Nah kalau udah mati, kan orang mesti mati. Masih ada lagi? Udah cukup Pak. Kalau lagi pertanyaan tadi, sekian dari kami. Bila kami menanyakan ada yang kurang ataupun salah perkataan, kami minta maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak sudah mengasih jawaban yang kami tanyakan ke Bapak. Ya sama-sama. Cuman saya ada harapan mudah-mudahan tanggungan itu tidak hanya selesai di buku, tidak hanya selesai di tugas sekolah. Sebenarnya masyarakat menanti sesungguhnya itu. Kalau cuma tugas sekolah sih, nah zaman saya sekolah lebih gampang lagi. Apapun tugas sekolah saya tak sulap. Apapun bisa tak sulap. Nilai saya bagus. Padahal ngapusin. Tapi harapan saya tidak seperti itu. Harapan saya tidak seperti itu. Jadi ada full apa ya? Ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut. Supaya terutama Muhammadiyah itu tidak kehilangan generasi. Ya Pak, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diminum. Iya Pak.